Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Pertama, ya'fu amman dolamahu. Mau mengampuni orang yang menganiaya kita. Contoh, tetangga pinjam motor atau mobil kita, udah dikembalikan dalam keadaan banyak kempes, terus sepeda motor atau mobilnya kotor, tangkinya kosong lagi, STNK di bawah. Nanti kalau orang biasa, orang-orang orang normal, dia akan marah. Oh, awas ya, nanti kalau ibu mau pinjam lagi sampai mencium lututku nggak kasih kau. Itu orang biasa. Tapi orang ahli surga tandanya kelihatan sekarang. Ya udah, saya maafin. Bahkan kamu saya maafin sebelum kamu minta maaf. Jadi ya'fu amman dolamahu, mengampuni orang-orang yang menganiaya dirinya. Banyak kempos, saya pompa, hitung-hitung olahraga, kotor, dicuci, anadofatu minal iman, kebersihan tanda sebagian keimanan. Bensin kosong, diisi, hitung-hitung sedekah. Jadi tanda di surga yang pertama. Coba buat matriks, masuk berapa poin, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, yaitu wayuti ilaman haramahu, mau memberi pada orang yang tidak mau memberi. Ini kebanyakan kita, terutama ibu-ibu ini penyakitnya ini. Contoh, saya pernah dengar sendiri. Pada waktu menjelang Idul Fitri, biasanya masyarakat Jawa itu masa yang enak-enak dianterin ke tetangga-tetangga, namanya maleman. Pernah ada satu keluarga masak enak, terus ini ya antar ke ibu sana, ini ke ibu itu, yang ini ke ibu sana. Nah yang itu, jangan, nggak pernah ngasih. Saya dengar itu, ya Allah, tidak diberi tetangga yang itu karena tidak pernah ngasih. Kalau ahli surga tidak begitu, justru yang nggak pernah ngasih didulukan. Nah ini atau gitu ya, loh mak, kan dia nggak pernah ngasih. Iya, kita kan ahli surga. Wa yuti ilaman haramahu, memberi orang yang tidak mau memberi. Justru kita dulukan, kita ahli surga. Oh ya. Yang ketiga, wa yuhsinu ilaman asailai, membalas kebaikan pada orang jelekin kita. Bayangkan, udah dijelekin loh, balas kebaikan. Itu terjadi di satu RT. Tetangga baru sebelah nyapu-nyapu, kotorannya dibuang di halaman kita. Masya Allah. Kemudian istrinya ngomel, "Pak, itu tetangga sebelah itu." Kenapa? Itu nyapu-nyapu dibuang ke halaman kita. Ya disapu gitu aja, dibuang. Ayo kita balas yuk. Ayo. Wow, istrinya semangat. Ayo ke pasar. Loh, katanya balas, iya ke pasar, masak yang enak-enak, nanti tetangga sebelah dikasih. Enak aja. Loh, karena di surga kalau bayuh sinu ilaman asainai, kalau dijelekin balas kebaikan. Ayo kita balas kebaikan. Oh iya deh, masak enak, ya ngerin tetangga lagi. Yang ketiga, wa in qala sodako, kalau ngomong bener, nggak pernah dusta. Kalau kepepet ngomonglah sesungguhnya, tapi tidak sebenarnya. Ngomonglah sebenarnya, tapi tidak sesungguhnya. Loh, itu kan plesetan? Tidak. Itu dalam bahasa agama ada patona. Contoh misalkan, waktu Nabi diuber-uber mau dibunuh, masuk ke rumahnya Abu Bakar. Mana Muhammad? Bunuh ini. Nah, Abu Bakar maju ke pagar gitu. Di sini gak ada Muhammad.
di sini di pagar itu, karena bakal ada tunjukkan, dan di sini nggak ada Muhammad, di pagar itu nggak ada. Loh, itu kan ngomong bener, nggak dusta. Ya, di sini nggak ada Muhammad. Pulang kamu. Nah, makanya diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu benar, emang benar ngomongnya kok, nggak dusta. Nah itulah, jadi ngomong harus yang benar, jangan nipu, jangan bujuk. Yang keempat, wa in u'tiya sakaro. Kalau diberi syukur. Nah ini juga penyakitnya bapak-bapak ini. Pagi-pagi bangun tidur, wah pas ada perang telur waktu ya. Pagi langsung ambil koran baca. Terus ibunya anak-anak buat kopi susu, terus ditaruh di sebelahnya, tebak kopinya. Ya, asik dengan baca koran berita perang tadi. Nah terus istrinya berdiri, ngapain berdiri terus? Papa bilang apa? Oh, jazakillahu khairan, Bu. Amin. Jadi kalau diberi syukur, itu ciri orang ahli surga. Ada lagi penyakitnya ibu-ibu, malam-malam disedekoi kenikmatan sama bapak-bapak, habis gitu seger kamu. Bilang apa? Disedekoi kenikmatan itu harusnya syukur loh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kamu. Lah gitu, amin. Bahkan tidak satu, 2 kali, 3 kali. Karena perasaan nikmat 3 kali. Kadang-kadang ibu gengsi ya, jadi nggak mau syukur itu. Yang kelima, yang keenam, wa in ubatulia sobaro. Ketika mendapat cobaan, sabar. Sabar apa? Ya pertama kali percobaan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu ketika saya masih di kampus, ada tokoh kampus kecelakaan. Saya tanya, kamu ya ingat Allah gitu? Oh ingat. Kamu bilang apa? Subhanallah. Padahal dalam Quran sebutkan dan asbab musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap kali dapat cobaan sabar. Dan ketujuh, wa yamsi bainan nas kahayin bana amwat. Yaitu dia berjalan-jalan di tengah, seperti orang hidup berjalan di tengah orang mati. Artinya dia tidak mudah terpengaruh. Misalkan ada mayat cantik, mayat gitu, ngapain? Ya, duit negara itu duit panas. Ya duit enggak, duit sabilillah itu nggak boleh. Nah itu terjemahan dari wa yamsi bainan nas kahayin bana amwat. Dia berjalan di tengah-tengah manusia bagaikan orang hidup berjalan di tengah-tengah orang mati. Jadi masih ingat 7 tanda ahli surga? Pertama, mengampuni orang yang dolimi kita, menganiaya kita. Kedua, mau memberi pada orang yang tidak pernah mau memberi. Ketiga, membalas kebaikan atas keburukan orang lain. Yang keempat, bila berbicara benar. Kelima, ketika mendapatkan nikmat, syukur. Dan 6, ketika mendapat cobaan, ya sabar, istirja. Dan ketujuh, berjalan di antara manusia bagaikan orang hidup di antara orang mati, artinya tidak mudah terpengaruh. Nah, kira-kira masuk berapa poin? Alhamdulillah, kalau 6 bagus dah. Mudah-mudahan setelah ini dipraktikkan 7-7 masuk, kita tanda-tanda ahli surga. Semoga menjadi ahli surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.